Jalan Jermal ya. Maaf, tinggal alamatnya di Jalan Jermal nomor 3, Jermal 3 nomor 12. Beliau merupakan dokter dan pengajar di Universitas Islam Sumatera Utara yang juga aktif meneliti hingga berhasil oleh penghargaan anugerah karya alumni FKUSU 1977. Ya, luar biasa ya pemirsa sekalian, bukan orang biasa ya. Bang Mail bilang bukan kaleng-kaleng yang kita hadirkan gitu ya. Yang dihadirkan sudah memang pakar di bidangnya. Nah, jadi penghargaan pada Prof. Dokter kita ini keberhasilan beliau dalam penelitian cacing pita jenis Taenia asiatica. Wah, ini sudah mendalam ya. Kalau yang saya tahu cuma Taenia saginata gitu. Cacing pita ini Taenia asiatica dengan panjang sekitar 10,5 meter. 10,5 meter lebih dari seorang warga negeri Mariring, Silau Kahean, Kabupaten Simalungun yang bernama Kelekson Saragi. Wah, selain ahli cacing pita juga ahli pantun. Wah, ada nggak cacing pita masuk ke dalam pantun kira-kira? Kita tanya kepada profesor kita ya. Baik, selanjutnya narasumber kita yang sudah tidak asing bagi kita, seorang profesor, tentunya profesor muda ya, ini menjelang profesor, menjelang guru besarnya, Profesor Dr. Usman Jafar, yang sudah akrab ya, kita sapa dengan Ustadz Usman, ya, yang juga mantan dosen yang sudah lama berkecimpung di pendidikan di Malaysia, yang saat ini telah dilaulat menjadi Ketua DPW PKS Sumatera Utara, ya, Profesor Dr. Usman Jafar. Baik, kepada ketiga narasumber, kita tentu mengucapkan ahlan wa sahlan di studio podcast PKS Sumatera Utara. Ya, mudah-mudahan kebersamaan kita ini menjadi kebersamaan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita ingin melestarikan akal budi Sumatera Utara, merawat akal budi Sumatera Utara melalui syair-syair Melayu. Nah, disinilah kemudian sekaligus kita ingin meluncing buku 1000 syair yang telah 100 syair yang telah dituliskan oleh Profesor Dr. Usman Jafar, yang bukunya begitu dicetak langsung habis. Nah, sahabat-sahabat sekalian, kalau ingin kembali memesan buku 100 syair religius, ya, 100 syair religius karya Profesor Dr. Usman Jafar, ya, boleh dihubungi kembali ke kita bidang seni budaya, ya, PKS Sumatera Utara, akan kita cetak kembali, ya. Nah, ke depan juga dengan syair-syair ini kita mencoba bagaimana cara kita mempopulerkan kembali syair-syair Melayu. Tunggu saja tanggal mainnya. Mudah-mudahan ini merupakan langkah dan upaya kita untuk merawat akal budi Sumatera Utara. Mengapa merawat akal budi Sumatera Utara? Kita katakan seperti itu karena di dalam Al-Quran pada surat Asy-Syu'ara ayat 227, ya, yang artinya di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, kecuali orang-orang penyair-penyair yang beriman dan berbuat kebajikan dan banyak mengingat Allah dan mendapat kemenangan setelah terzalimi karena menjawab puji-puji orang kafir. Dan orang-orang zalim kelak akan tahu ke tempat mana mereka akan kembali. Artinya apa dari ayat ini? Setiap penyair sering dicap orang yang sesat. Tetapi dalam Al-Quran surah Asy-Syu'ara ayat 227 ini, ternyata ya Allah menegaskan ada pengecualian. Penyair-penyair yang beriman mendapat pengecualian karena penyair yang beriman menghadirkan syair untuk senantiasa merawat nilai-nilai kemanusiaan, mendekatkan setiap insan untuk mengenal Tuhannya. Iya, gitu ya, pemirsa sekalian. Jadi untuk itu
pada kesempatan yang berbahagia ini, sebelum kita masuk mendengarkan paparan dari para narasumber kita akan simak. Sebelum itu, tetap dulu untuk kita fokus, kita selesaikan dulu pemaparan dari para narasumber kita. Nah, selanjutnya kita akan berikan kesempatan kepada Abangda Muhammad Raudah Jamba yang akan memaparkan tentang syair dalam karakter dan dimensinya di Indonesia. Wah, ini rasa edukatornya ya, rasa pendidikannya. Syair dalam karakter dan dimensinya di Indonesia, kemudian bagaimana kiprah kepenyairan di Indonesia, khususnya Sumatera Utara. Nah, selanjutnya bagaimana pula ulasan terhadap buku dalam kaitannya dengan peran syair sebagai pembentuk karakter generasi milenial dan generasi Z, atau yang akrab disebut dengan hari ini generasi zilenial. Ya, karena masih transisi ya, transisi dari periodenya milenial ke generasi Z hari ini ya. Baik, kita berikan kesempatan kepada Abangda M. Raudah Jamba. Dipersilakan. Oke. Ya, bismillah itu permulaan kalam dengan nama Allah Khaliqul Alam. Di permulaan kitab diperkuat nazam supaya diingat sejarah yang tersulam. Oke. Terus ikut Pak Umar ya kan, beriring balam dengan merebah, buah lagu merekah terjatuh, beriring salam dengan sembah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nah kalau saya nambah lagi sedikit aja kan, bukan titik membuat tinta, tapi tinta membuat titik. Bukan cantik membuat cinta, tapi cinta membuat cantik. Ya. Iya, subhanallah. Iya. Kalau saya di sini posisi saya sudah terjepit. Yang pertama, dua pembicara ini profesor. Iya kan? Ya kan udah terjepit awalnya. Dua pembicara profesor. Dua-dua mirip-mirip pula namanya. Satu UJ, satu UZ. Usman Ja'far dan Umar Zain. Karena awak nebeng sedikit aja RJ. Laudah Jamba. Masya Allah. Iya, subhanallah. Kan sudah disampaikan kalau saya lebih suka memanggil abang ya kan, Bang Usman sama Bang Umar ya kan. Awak nanti kalau panggil Prof, awak yang kecil nanti. Iya, jadi biar kekerabatan itu makin dekat dia, makin erat, makin hangat gitu kan, biar nggak berjarak. Paling dibilang dalam hati SKSD ya kan, sok kenal sok dekat. Iya, sebenarnya sangat luar biasa pembicaraan kita hari ini ya kan, sampaikan oleh Bang Usman, Ustadz Usman, bagaimana perkembangan syair dimulai dari syair dan syuur ya kan. Ya, ya bahwa syair itu bermula dari bahasa Arab. Wah, syair itu sebenarnya orangnya ya kalau di sini disebut dengan penyair ya kan. Nah, karyanya itu baru disebut syair. Nah, kan gitu kan. Nah, kalau kita kaitkan dengan KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, syair itu dia berdasarkan ciri-ciri itu syair. Tadi sudah disinggung oleh Bang Umar, struktur atau syarat-syaratnya tadi. Yang jelas syair itu 4 baris. 4 baris. Dah. Lalu dia tidak punya sampiran. Semuanya isi. Minimal dia satu baris itu 4 kata. Ya kan, minimal satu baris 4 kata. Berarti maksimal 6 atau 8 kata. Iya, 3 nanti bingung orang nyambungnya. Iya kan. Jadi 4 dia. Makanya tadi saya contohkan dengan pantun.
bukan titik membuat tinta, tapi tinta membuat titik. Bukan cantik membuat cinta, tapi cinta membuat cantik. Semua rima, irama, semua dapat. Indah. Kalau misalnya kita, itu istilahnya kalau kita tafsirkan, bukan titik membuat tinta. Betul. Memang bukan titik yang membuat tinta, tapi tinta yang membuat titik. Nah, isinya bukan cantik. Bukan cantik yang membuat cinta, tapi cintalah membuat cantik. Kalau sudah cinta masih cantik. Makanya kadang-kadang ada orang buat pantun, sungguh enak buah belimbing, lebih enak sebuah pepaya. Sungguh enak beristri sumbing, walau marah tertawa juga. Iya kan, macam manapun istri awak marah, dia tetap senyum. Iya, emosi kita dibuat. Nah, itu jadi makanya. Nah, karena semua sudah diborong lagi sama Bang Umar bahwa itu tadi 4 baris, 4 kata sebaris, dan dia bersajak. Persajakannya A, 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 A. Kalau tadi bukan titik membuat tinta, A. Tapi tinta yang membuat titik, T, berarti AB. Bukan cantik membuat cinta, ta. Tapi cinta yang membuat cantik. Nah, itu AB-AB. Nah, itu syarat sebuah pantun. Nah, jadi kalau misalnya kita kaitkan itu, kalau dia A, 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 dan dia bersampiran, baru berisi, lalu itu pantun. Kalau dia tidak bersampiran, dia semuanya isi, persajakan A, 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 itu terpenuhi, itulah syair. Ini Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, itu dia. Jadi kalau misalnya, nah, itu pun kalau kita lihat berkembangnya lagi pengertian syair di situ adalah ya hanya sekedar ya tadi yang seperti yang disebut kalimat-kalimat yang dituliskan. Atau ada juga kalimat yang dituliskan yang kemudian dinyanyikan. Nah, jadi perkembangannya seperti itu. Tapi apapun istilahnya, bahwa syair, pantun maupun gurindam, isinya semua berisi kebaikan, ya, nasihat. Makanya saya ketika bertanya, ketika ada orang membuat puisi, membuat syair, membuat apapun itu, ketika dia isinya menghantam orang lain, sama saya itu bukan karya sastra. Ya, karena di situ dia seni. Kita boleh mengkritik orang, tapi dengan cara berseni. Bagaimana cara menampar orang? Kita tidak menggunakan tangan, tapi dia merasa tertampar. Itulah pembungkus namanya. Maka tadi dua-duanya sudah memborong. Nah, ya kan? Awak jadi sambil berpikir, apa yang mau buat ini kan gitu. Nah, karena udah disebutnya disebut moderator tadi di bidang pendidikan, oh enak kan mau pendidikan. Jadi agak bisa nyambung-nyambung sih gitu, ya kan. Nah, kalau kita lihat bahwa perkembangan, kalau kita lihat dari angkatan atau periodisasi sastra, itu ada pujangga lama, ada angkatan Melayu lama, ada angkatan pujangga baru, ada angkatan berikutnya 45, 60, 80, ada angkatan reformasi, kemudian yang sekarang ini adalah angkatan 2000. Dan semua berdasarkan itu tadi. Nah, kalau yang angkatan-angkatan pujangga lama itulah yang kalau kita lihat tokohnya Hamzah Fansuri yang menuliskan tentang syair perahu. Ya kan? Hamzah Fansuri yang luar biasa. Seorang ulama juga kan gitu di masanya. Ya kan, tokoh sufi, ya luar biasa. Kalau udah kalau kita dekat karya-karyanya itu, aku mencari Tuhan kemana-mana, ku cari ke lapangan, ku cari ke hutan, ku cari ke gunung, ku cari ke kamar mandi, ku cari di belakang rumah, ku cari kemana-mana, aku tidak menemukan Tuhan. Ternyata Tuhan ada dalam bajuku. Ternyata Tuhan ada dalam bajuku. Ini jadi macam-macam, jadi anal hak jadinya, al-halat, ya kan? Nah, semacam itu jadinya. Atau misalnya kalau kita bilang juga, kalau yang di Indonesianya
ada 9 wali, satu yang agak lari katanya kan, Syekh Siti Jenar menunggali Kaulah Gusti, ya kan? Nah, semua menggunakan syair. Berdakwah dengan ketika di awal perkembangan syair-syair itu tidak ada tulisan, jadi berdakwahnya secara lisan. Nah, mulai perkembangan mulailah tulisan. Makanya muncul sejarah. Sejarah itu awal adanya tulisan. Nah, jadi kalau kita lihat salawat sendiri ya kan, agak apa sih ya kan? Ya Nabi salam alaika, ya kan? Ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Itu. Jadi dia kenapa? Jadi kalau dengan persajakannya itu pas dia, jadi nadanya jadi indah. Nah, ya kita lihat-lihat aja lah lagu misalnya Uji, ya kan? Uji juga tuh. Ustadz Jepri. Nah, iya, iya itu kalau misalnya yang model pantun, sepohon kayu daunnya rimbun, lebatnya serta buahnya, walaupun hidup 1000 tahun, bila tak sembahyang apa gunanya. Nah, gitu kan. Nah, itu berbentuk pantun dia yang seperti itu berbentuk. Nah, yang berbentuk syair, bidadari surga. Setiap manusia punya rasa cinta yang mesti dijaga kesuciannya. Namun ada kala insan tak berdaya saat dusta mampir bertata. Nah, kan itu berbentuk syair dia. Yeah. Kadang-kadang Uji yang niru saya. Iya. Ya itu tadi. Jadi sebenarnya dengan irama-irama persajakan itu dia terasa lebih indah. Ya kalau tadi udah disinggung juga lah. Belum lagi Romi lagi aja. Iya kalau dalam Al-Quran itu kan persajakannya itu ini indah-indah juga. Qul huwallahu ahada, Allahu samada, lam yalida wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya kan? Persajakannya sama. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Persajakannya itu. Makanya nggak bisa mengimbangi Al-Quran. Ya kan? Oh, luar biasa keindahannya itu. Nah, jadi kalau seandainya kalau rima dan irama persajakannya itu penuh, itu luar biasa. Nah, di masa yang lalu itu memang perkembangan syair di masa Pujangga lama, Melayu lama, itu luar biasa perkembangan syair. Termasuk juga kalau kita bilang, kita singgung lagi gurindamnya Raja Ali Haji. Itu kan penuh naih. Sudah besar orang tuanya letih. Hati-hati mencari kawan, bisa-bisa menjadi lawan. Oh, itu gurindamnya tadi kan. Dan dia ada sebab akibat. Kalau dia tidak punya sebab akibat, itu pentun kilat atau karmina, buah apel, buah pepaya, nggak level lah ya. Buah duku pak kedontong, kok gitu dong. Iya. Nah itu kadang-kadang jadi pelesetan orang semua. Jadi di masa lalu luar biasa. Nah berkembang dan terasa persajakan itu ketika di masa Balai Pustaka. Itulah dia yang dari Amir Hamzah. Nah, karya-karya Amir Hamzah. Tuanku dalam termangu. Nah, itu termasuk juga Khairil Anwar, ya kan? Nah, Amir Hamzah masih terasa itu. Kalau yang lain sudah lebih kepada kontemporer dia. Kontemporer itu menciptakan apa dari karya-karya lama atau yang sudah ada dibuat sesuatu yang baru, ada inovasi baru. Nah, yang terkenal di situ adalah Sutarji Kalsumbahri dengan puisi-puisi mantranya. Ping bilang pong, pong bilang ping, maka pong, di atas ping bilang pong, ping pong, ping pong, ping pong.
Ah. Dan itu juga termasuk nggak asal sekedar buat seperti yang disampaikan Bang Umar tadi. Mereka tidak asal sekedar buat. Ada makna di situ. Misalnya pingpong itu dulunya tuh produknya di mana pingpong itu? Ya, produknya di mana pingpong itu? Bisa kita lihat mereknya. Nah, di tempat pembuatan pingpong itu luar biasa masyarakat itu bagaimana sibuknya mengurus urusan dunia sehingga tidak saling sapa pingpong, 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 pingpong. Ah, itu dia. Jadi tidak asal sekedar buat. Karya itu tidak asal sekedar, setiap kata, setiap kalimat itu memang dipikirkan betul-betul. Memang betul-betul dipikirkan itu. Makanya kalau kita lihat bagaimana ulama-ulama kita itu mengenalkan karya-karya atau berdakwah lewat tulisan. Ya kita ingat aja yang paling terkenal sekarang itu di antara ulama kita yang paling sering disebut dan sering dipakai itu justru karya-karyanya Sunan Kalijaga. Wahai Tuhan, ku tak layak ke surgamu, namun tak pula aku sanggup ke nerakamu. Iktiraf kan ya kan? Ya, lir ilir, karya-karya Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga itu berdakwah masuk melalui budaya. Biar masyarakat lebih paham, diajak mereka bergembira dengan bernyanyi, kemudian menggunakan wayang dan segala macamnya, kan? Nah, itu masuk melalui budaya. Makanya kita singgung tadi bahwa seni budaya ini adalah cara yang paling praktis ketika kita masuk ke sesuatu untuk mendapatkan sesuatu. Nah, apakah sesuatu dalam tanda kutip atau sesuatu dalam tanda petik atau dalam tanda tanya biar bisa sarangyo. Ya itu dia. Jadi luar biasa itu. Jadi kalau kita lihat, nah kalau sekarang kalau di Sumatera Utara, siapa kira-kira yang paling sering membuat itu? Nah ada banyak juga kawan-kawan kita yang membuat seperti itu. Salah satu yang paling sering membuat seperti itu seniman atau sastrawan mungkin pernah dengarnya itu Abang selain dari Dr. Umar Zain yang sekarang ya, sebelumnya itu Abang Safwan Hadi Umri. Nah itu yang selalu membuat dalam bentuk persajakan, pantun dan segala macamnya. Nah jadi banyak kaitannya dengan kalau kita lihat berdasarkan itu tuh pembelajaran. Kita ingat aja lah Abdul Hadi WM mengatakan Tuhan kita begitu dekat bagai kain dengan kapas. Aku kapas dalam kain. Tuhan, kita begitu dekat, bagai api dengan panasnya. Aku panas dalam api. Tuhan, kita begitu dekat, bagai angin dan arahnya. Kita begitu dekat dalam gelap. Kini aku lihat pada lampu padamu. Ya, itu Abdul Hadi Wahyudi karya-karyanya luar biasa. Makanya ketika karya-karya itu memang innama melubinnya ikhlas tadi, mudah-mudahan dia menjadi legendaris dan dia menjadi monumental dan melegenda dan diingat sepanjang masa. Makanya buku 100 syair religius ini kita buat dia menjadi monumental dan melegenda sepanjang masa. Salah satunya buat festival. Iya. Nah, jadi kalau masuk kita ke buku, nah, tadi sudah disinggung oleh Bang Umar sebagai pembukaan ini luar biasa. Iya, luar biasa. Kalau bahasa Jawanya start is difficult but the end is easy. Awalnya memang sulit, ya kan? Tapi lama-lama gampang. Lancar kaji karena diulang, Allah bisa karena biasa. Iya itu dia. Nah, jadi saya udah baca satu persatu, ya secara isi luar biasa isinya 100 syair religius. Ya kan? Nah, kalau kita lihat ini memang kata-kata yang dituliskan dalam bentuk seperti ini. Walaupun misalnya kalau kita lihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia tadi, masih ada struktur atau syarat-syarat itu yang masih belum tepat, kan gitu. Masih ada yang abi-abi, ya kan.
Iya, masih ada. Nafas saja kan itu pun sendiri tidak hanya mengambil dari huruf akhir, tapi suku kata, makan kan, bukan M-nya gitu. Minum, num, bukan M-nya gitu. Nanti minim sama minum jadi sama gitu. Itu dia. Maka bukan titik, membuat tinta, tinta, tapi tinta membuat titik. Bukan cantik membuat cinta, tapi cinta membuat ambil gitu suku kata untuk tersajakan rima dan ilamat tadi. Jadi mungkin itu saja, motor tank bawa kayu. Thank you. Salah. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian, luar biasa narasumber kita ya, luar biasa Bang Rodah Jamba yang telah mengulas tentang syair, betapa memang syair pengaruhnya terhadap pendidikan karakter itu cukup kuat ya, cukup kuat. Bagaimana dulu sejarahnya para penyair-penyair terdahulu sehingga akal dan budi orang dulu itu betul-betul muncul dari syair-syair itu, sehingga hari ini juga warisan yang masih bisa kita lihat ya. Nah, walaupun pada saat ini ada beberapa perubahan tentang syair yang kemudian itu juga mempengaruhi perilaku dan kehidupan masyarakat hari ini, yang mungkin juga bisa dikatakan ada yang lari dari akar budaya berbudi, akal budi orang-orang hari ini. Namun pada dasarnya akal budi itu bisa kita kembalikan